Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak yang disayangi, yang dicintai, yang dikasihi, anak-anak jannah ya. Tadi cerita anak jannah. Anak pondok pesantren semuanya anak jannah insyaallah. Insyaallah. Kemarin Buya ada ditanya anak di Pinaga, apa maksud sholat? Sholat, kata ulama yang ngomong ini Rektor Universitas Al-Azhar almarhum Dr. Abdul Halim Mahmud namanya. Ada bukunya judulnya As-Shalah. As-Shalah itu diambil dari kata-kata as-silah. As-silah maknanya bahasa kitanya hubungan, koneksi, ataupun bahasa sekarang jaringan. Apa? Jaringan. Bila kita sholat, kita tersambung dengan Allah, terkoneksi. Sepatutnya begitu ya. Kalau kamu udah belajar nanti sholat itu tidak capek, tidak letih, tidak penat, tidak jemu. Subhanallah. Salat artinya as-silah. Nanti Buya bisa kasih buku ini kepada Buya kita, Buya Nasrullah, insyaallah ada PDF-nya. Salat artinya as-silah. Apa? As-silah. As-silah itu masdar daripada apa tuh? Siapa tahu? Silatun, silah. Dari mana fi'il madinya, fi'il mudhari'nya? Ada yang bisa menjawab? Hah? Kalau isim maf'ulnya mausulun. Kalau fi'il madinya apa? Wasala. Wasala yasilu silah. Daripada wasala. Wasala artinya sampai. Orang itu kalau tersambung waktu sholat dengan Allah, dia sudah sampai. Kalau tidak tersambung, dia masih dalam perjalanan lagi. Itu maksudnya. Dari satu sisi as-shalah bermakna as-silah artinya hubungan, koneksi. Apa artinya? Jaringan. Jaringan. Jadi bila kamu sholat, kamu tersambung, terkoneksi dengan Allah. Jadi jangan pernah malas. Allahu Akbar, sudah terkoneksi. Satu lagi maknanya, mana as-shalah kata Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah, katanya maknanya doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Doa. Karena sepanjang salat kamu berdoa sebenarnya. Bacaan sebelum Al-Fatihah apa namanya? Doa? Doa iftitah. Al-Fatihah itu doa. Al-Fatihah doa. Kamu baca surah, baca ayat, membaca Quran itu lebih dari doa. Kamu kan ingat tuh. Dalam hadis qudsi dinyatakan, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taitu afdal ma utiyas sa'ilin. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Apa itu hadis qudsi? Firman Allah yang tidak termuat dalam Al-Quran. Allah berfirman tapi tidak ditulis dalam Al-Quran. Namanya hadis. Hadis itu ada dua, hadis qudsi, hadis nabawi. Hadis nabawi itu hadis ucapan Rasulullah, perbuatan dan pengakuannya. Dalam hadis qudsi dikatakan kalau kita baca Quran atau berzikir itu lebih dari berdoa. Kalau kamu ingin ilmu, ingin pintar, ingin taat, bacalah Quran, minta kepada Allah, Allah akan penuhkan, Allah akan memenuhi permintaan kamu. Jadi as-shalah makna kedua ad-du'a. Kenapa dikatakan doa? Karena sepanjang salat kita berdoa. Rasulullah doa iftitahnya sangat panjang dan bervariasi. Boleh Buya baca satu contoh. Ada riwayat mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk
zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'daik wal khairu kullu fi yadik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu dalam buku hadis. Bacaannya, doanya panjang. Yang kita baca itu mungkin sepertiga dari apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ataupun dari yang terdapat dalam hadis. Ada juga doanya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma iksilni min khataaya bil salji wal ma'i wal barad. Banyak variasinya. Banyak doanya. Waktu ruku, doa yang dilazimi Rasulullah sampai meninggal, sampai wafat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Sama dengan bacaan waktu sujud. Ini bacaan rukuk dan sujud Nabi Muhammad sampai tutup usia. Coba baca subhanaka. Subhanaka. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bacaan rukuk dan sujud Rasulullah SAW dalam hadis sahih sampai meninggal dunia sejak turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya salat itu doa. Jadi bila kamu bersalat, sebenarnya bacaan salat itu mengandungi doa. Waktu i'tidal saja. Kalau i'tidal itu memuji. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu pujian. Pujian melebihi doa. Kalau kamu memuji Allah, Allah akan memberi kamu lebih daripada meminta. Memuji lebih dari berdoa. Itu makna bacaan Rabbana walakal hamd. Waktu sujud, Nabi berdoa. Duduk antara dua sujud, semua doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu doa. Sujud, doa lagi. Tahiyat, dalam tahiyat banyak pujian dan doa. Artinya makna kedua salat itu doa. Saat kamu bersalat, kamu berdoa meminta kepada Allah. Jangan pernah tidak tersambung. Karena salat itu koneksi. Mesti berlatih ya. Jangan pernah tidak tersambung. Subhanallah. Jangan waktu salat tidak ada jaringan. La ilaha illallah. Dia salat, dia membina koneksi dengan Allah, tapi tidak ada koneksi, tak ada jaringan. Jadi salat itu bukan hanya belajar bacaan salat, belajar menghayati salat. Subhanallah, subhanallah. Nantilah ya. Kemudian sedikit lagi tentang tasbih. Tasbih sesudah salat, subhanallah, 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 subhanallah. Apa arti tasbih subhanallah? Maha suci Allah, itu baru satu. Kata ulama, makna subhanallah ada 3. Ingat-ingat nih. Nomor 1 maknanya at-tanzih, bahasa Arabnya. Membersihkan, mensucikan Allah daripada sifat-sifat naqais, sifat-sifat yang tidak sempurna. Sifat Allah tidak ada yang tidak sempurna. Maka kita mengatakan subhanallah, bersih Allah dari sifat yang tidak sempurna. Kalau Allah itu bersih dari sifat yang tidak sempurna, semua sifatnya baik. Maka makna kedua dari tasbih itu at-ta'zim wal ijlal. Dulu Buya waktu di Purba yang taunya subhanallah itu mensucikan Allah. Rupanya ada 3 maknanya. Berapa? 3. Pertama, tanzih, mensucikan, membersihkan dari sifat-sifat yang naqais, sifat kekurangan. Allah tidak ada sifatnya yang kurang, tidak ada. Semuanya sifat-sifat yang baik. Maka makna kedua dari tasbih itu al-ijlal wa ta'zim, ataupun sifat-sifatnya baik belaka. Baik.
Karena dia kurang bersih daripada sifat kekurangan, jadi sifatnya sifat yang indah-indah semuanya. Walillahil asmaul husna. Allah mempunyai berapa? 99 nama, termasuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sampai lain. Jadi makna kedua daripada tasbih, makna pertama membersihkan, mensucikan. Makna kedua, Allah itu wajib dita'zim, wajib dimuliakan, diagungkan, wajib dipuji. Makna yang ketiga, al-khudu' wa ta'ah. Kalau Allah itu bersih daripada sifat kekurangan, sifatnya semuanya sifat kamalat, sifat yang sempurna, maka kamu wajib patuh. Dalam subhanallah ada makna kepatuhan. Subhanallah, Engkau maha suci ya Allah, Engkau maha agung, Engkau maha hebat, aku patuh kepadamu. Itu artinya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dibaca dalam sujud, dibaca dalam rukuk. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan dalam hadis sahih yang dibaca oleh Rasulullah sampai meninggal dunia. Subhanallah azim itu ya juga. Subhanallah bihamdi ya juga. Tapi yang dipilih Nabi Muhammad bacaan rukuk dan sujud dalam hadis sampai tutup usia. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ayo sekali lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi perbedaannya dengan bacaan biasa, ada Allahumma ighfirlinya. Ada apa? Allahumma ighfirli itu doa. Kita mendoa minta diampunkan Allah dosa. Karena kita ini hari-hari banyak dosa. Kemudian dia bikin dosa lagi. Kalau orang itu ingat yang dia membuat dosa, dia minta maaf, itu senang. Yang susahnya dia bikin dosa, dia lupa Allah, bikin dosa lagi. Itu maka kadang susah belajar. Kalau orang itu bikin dosa, kemudian dosanya belum dihapus dengan tobat, bikin dosa lagi, dosanya tindih bertindih, tambah bertambah, akhirnya dosanya menggunung. Dosa ini menghalang ilmu. Kenapa susah belajar? Banyak dosa. Kamu tahu Imam Syafi'i? Tahu? Tahu gurunya Waqi'? Tidak kenal? Tidak kenal ya? Salah seorang guru Imam Syafi'i yang paling tersohor, Waqi' namanya. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i pernah menghadapi gangguan memori. Dihafal, lupa. Dihafal, lupa. Lalu dia mengadu kepada gurunya Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa amba'ani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi, katanya. Saya pernah mengadu kepada guruku Waqi' tentang gangguan memori. Saya hafal hilang, saya hafal lupa. Lalu guru saya bilang, katanya, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Jangan buat maksiat. Maksiat ini menghalang ilmu, menghijab, mendinding. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kalau mau kuat memori, jangan bikin maksiat, kata gurunya Waqi'. Li'annal ilma nur. Ilmu itu nur. Ilmu itu apa? Nurun. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Nur Allah ini tidak akan diberi kepada pemaksiat. Subhanallah. Subhanallah. Itu saja dulu ya. Itu saja dulu tentang apa tadi? Tentang makna salat. Salat ada dua maknanya. Pertama apa? As-silah, koneksi, jaringan. Saat Anda bersalat, bertakbir, Allahu Akbar, Anda tersambung dengan Allah. Subhanallah. Ngomong dengan Allah. Bacaan salat itu ngomong dengan Allah. Mengecek doa nasadai. Ada orang soal mandeling. Angkat jolo tangan par mandeling ha. Pala sembahyang kok mengecek doa nasadai. Ingat, paten, ingat. Saya menghadap Allah ini. Apa keluhan, apa masalah, luahkan kepada Allah. Karena Anda tersambung. Jangan tidak tersambung. Jangan waktu salat tiba-tiba error. Tiba-tiba error. No connection. Tidak ada jaringan katanya. La ilaha. Itu nanti sholatnya sia-sia itu. Tidak ada hasil. Jadi kalau ternyata kamu sholat, tidak ada jaringan, lepas sholat nangislah. Ya Allah,
tadi error ya Allah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa qayyum atubu ilaih, astagfirullah. Itu tujuannya istighfar itu. Ini panjang ceritanya. Kalau bicara dengan Bu Yani tidak habis-habis nanti. Bisa cerita tentang nahu, tentang bahasa Arab, tentang sholat, tentang apa saja, tentang kesempatan belajar di luar negeri juga dibilang oleh Bu Yana Nasrullah tadi. Kita bisa nanti insya Allah saling tukar informasi. Insya Allah. Inni uhibbukum fillah. Lupa jawabannya. Ahabbakallah. Jangan lupa dong. Inni uhibbukum fillah. Masya Allah. Jazakumullah khaira. Wa jazakumullah khaira. Jazakumullah khaira. Ini membina koneksi dengan manusia, membina koneksi dengan Allah. Bila kamu mengatakan jazakallah khaira, kamu memuji Allah. Allah suka mendengar ungkapan ini. Subhanallah. Bila kamu mengatakan inni uhibbukum fillah, ini hadis Nabi. Dalam hadis, kalau jumpa dengan kawanmu, sahabatmu, bilanglah inni uhibbuka fillah. Nanti kawannya akan menjawab ahabbakallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.